doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Siap, gerak, berdoa mulai. Semakin kuat ya, semakin besar cinta kita kepada tanah air yaitu Indonesia. Pada Mbak silakan semuanya berdiri. Dengan tanah air kita, ya. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran memasuki pelajaran, Bu Yuna akan mengecek kehadiran anak-anak untuk hari ini, ya. Ya, Mbak Linda, Mbak Ica, Putri, Dina, ya, Irani, Kirana, Nur Hamidah, ya, Alif, Nabi,
sehingga perlu persiapan ya. Ya. Untuk itu sebelum kita melanjutkan pelajaran, sebelum pelajaran hari ini kita akan mengingat kembali pelajaran sebelumnya. Bu Yuna memberikan materi mari belajar surat Al-Fil ya. Terus subtema pertama yaitu mari membaca surat Al-Fil. Terus yang kedua subtemanya kemarin mari menghafal surat Al-Fil. Yang ketiga itu membaca surat Al-Fil. Nah, sekarang kita akan belajar subtema tentang isi kandungan surat Al-Fil ya. Nah, di sini Bu Yuna akan perlihatkan mengingatkan kembali tentang surat Al-Fil ya. Ya, sebelumnya kita membaca surat Al-Fil, Bu Yuna mengajak anak-anak untuk membiasakan literasi sebelum belajar ya. Di sini akan dibagikan Bu Yuna tentang biografis Imam Syafi'i, masa kecil, masa belajarnya dan karya Imam Syafi'i ya. Ya, silakan nanti dibaca, dikasih Bu Yuna waktu sebentar ya. Dari awal sampai akhir silakan dibaca. Ya. Dan baca. Ya. Ya. Ya, silakan dibaca tentang biografi Imam Syafi'i. Ya. Selesai ya? Ya, selesai. Bu Yuna tanya, apa yang kalian baca tentang biografi Imam Syafi'i? Apa yang kalian tahu? Nama Imam Syafi'i itu apa? Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Ya. Ya, kalau zaman dulu kan panjang-panjang ya, binnya itu ditulis semua. Kalau saat ini cuma bin cuma satu ya, jadi untuk seterusnya itu nggak ditulis. Kalau yang dulu itu banyak ya. Ya, kalau kalian baca tentang biografi Imam Syafi'i, masa kecil, masa belajar dan karya Imam Syafi'i, semoga kalian itu punya tekad belajar yang sungguh-sungguh. Kata Imam Syafi'i, jika kamu tidak tahan terhadap pahitnya belajar, maka kamu akan menanggung pedihnya bahaya kebodohan. Ya, itu kata Imam Syafi'i. Jadi kalian kalau takut dengan pedihnya belajar, pahitnya belajar, kalian akan tanggung pahitnya kebodohan ya. Gak enak jadi orang bodoh. Ya, yang semangat ya. Semangat pagi. Yes. Ya. Nah, itu simpan dulu. Selanjutnya untuk literasinya sudah selesai ya. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fil. Kita ingatkan kembali ya tentang surat Al-Fil bersama Bu Yuna ya, membaca surat Al-Fil. Perhatikan di depan dengan membaca ta'aruf
dilanjutkan menghafal ya. Insya Allah anak-anak sudah hafal semua ya. Ya selanjutnya Bu Yuna akan tampilkan tentang surat Al-Fil. Sebelumnya ya dulu ya tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya memahami surat Al-Fil dengan baik dan benar, membaca surat Al-Fil dengan tartil ya. Terus menunjukkan surat Al-Fil, arti surat Al-Fil dengan benar. Terus sekarang kita akan memahami isi kandungan surat Al-Fil dengan baik dan benar ya. Lanjutkan lihat itu ada surat Al-Fil ya, tentang surat Al-Fil singkat ya. Coba dilihat di depan. Ya, surat Al-Fil itu yang berapa? 105 ya. Dan terdiri dari 5 ayat ya. Diturunkan di mana? Turunkan kota Makkah sehingga dinamakan surat Makkiyah ya. Dilanjutkan Bina ya. Surat Al-Fil sebagai surat Makkiyah. Silakan kalian amati ya. Udah ya? Ya. Selanjutnya Bu Yuna akan menampilkan video dari penyerangan Raja Abraha menyerang Ka'bah yang ada di kota Mekah ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Ya, jangan ya. Silakan keluarin tulis. Perhatikan. Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, gubernur Yaman bernama Abroha yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abroha memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu, kita akan hancurkan Ka'bah. Siapa pasukan yang bisa? Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abroha bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya.
Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abroha melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abroha dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan Tuhan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku sana. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta Tuhan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah, wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abroha datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera bergemas-gemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri, namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuhan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abroha dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka terasa dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abroha, sang pemimpin pasukan bergajah. Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Abroha ke Mekah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, jangan mudah merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang didapatkan orang lain, karena bisa mengundang hal buruk terjadi. Orang yang sombong dan suka mengambil hak orang lain akan diazab oleh Allah dengan siksa yang pedih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil terjadi. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi ya tayangan dari video penyerangan Ka'bah ya. Bagaimana, menarik tidak? Menarik tidak? Ya.
video tadi. Makna isi kandungan surat Al-Fil yang sudah kalian perhatikan tadi ya. Singkat saja ya, singkat apa yang sudah kalian bisa ambil dari tayangan video tadi. Sudah? Sudah? Putri, Bapak Putri, sampun. Ya. Ya. Kalau sudah selesai nanti ada yang salah satu yang maju untuk membacakan hasil dari kerja kelompoknya tadi. Untuk kelompok 1, Putri, kami silakan perwakilan. Ya, dibacakan ya. Hasil dari kelompok kami dari video tayangan. Nilai utama yang diajarkan akidah dan akhlak terkait akidah. Setiap muslim harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tinggal diam ketika simbol-simbol agama Islam akan dirusak atau dilecehkan oleh manusia. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Putri ya. Sangat bagus sekali ya hasil dari diskusi kelompoknya. Dilanjut kelompok kedua, yang Putra perwakilan silakan. Ya, silakan dibaca. Dalam data yang tidak lagi semua upaya pengajaran Ka'bah namun selalu berkekar dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul keyakinan di kalangan masyarakat Arab secara turun-temurun bahwa apabila ada orang yang termasuk grup pada Ka'bah maka akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya apabila ada yang termasuk baik maka akan dimudahkan ajarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih ya, tepuk tangan untuk ya. Setiap ada yang jadi kesimpulan dari apa penduduk Arab itu yang sudah dihasilkan dari kelompok 2 ya. Yang ini hasil dari kelompok 2 tadi sehingga muncul keyakinan di kalangan masyarakat Arab itu ya secara turun-temurun bahkan ya dari turunan pertama sampai seterusnya bahwa apabila ada orang yang bermaksud buruk pada Ka'bah maka Allah akan menghalanginya. Seperti tadi Abraha ya yang kalian sudah lihat tayangan di video. Sebaliknya apabila ada yang bermaksud baik maka Allah akan mudahkan jalannya untuk hal kebaikan ya. Jadi Allah itu tidak akan tinggal diam ya. Coba lihat hasilnya tadi Mbak, yang untuk kelompok pertama tadi ya hasilnya yaitu dari kelompok Putri, setiap muslim harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tinggal diam ketika simbol-simbol agama Islam akan dirusak ya. Hampir sama ya pendapatnya ya, akan dirusak atau dilecehkan oleh manusia. Misalnya Ka'bah merupakan rumah ibadah ya yang pertama yang dibangun di dunia ya. Jadi itu merupakan simbol agama Islam yang akan tempat berkumpulnya umat Islam ketika apa? Pergi haji ya. Paham ya? Alhamdulillah ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dari isi kandungan surat Al-Fil tadi ya? Ya. Ya. Semangat pagi. Pagi.
video pembelajaran yang sudah ditampilkan tadi. Menarik ya? Ya, anak-anak dapat menyimpulkan hasil isi kandungan dari surat Al-Fil ya. Setelah itu dari awal sampai akhir kita sudah melihat tayangannya ya. Pembelajaran hari ini. Selanjutnya untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang iman kepada malaikat ya. Untuk pelajaran materi minggu depan ya. Untuk anak-anak selalu tetap beribadah kepada Allah, patuh pada orang tua ya, sehingga anak-anak nanti menjadi anak yang soleh-solehah ya. Amin ya rabbal alamin. Apa tujuan kita hidup? Yaitu nanti akan ikut merasakan nikmatnya surga yang disediakan oleh Allah ya. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau Bu Yuna ada salah kata. Pada Allah Bu Yuna mohon ampun yang sebesar-besarnya. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama menutupnya dengan berdoa. Ya, silakan ketua kelasnya kita berdoa. Duduknya yang sempurna. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.